Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan upacara bendera pada hari Senin 13 November 2023 di SDN 106843 Jahrunbe. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf pegawai SDN 106843 Jahrunbe, dan yang saya sayangi anak didik sekalian. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membawakan amanat dengan tema sopan dan santun. Sopan santun. Masih ada yang ingat apa itu sopan santun? Apa maknanya? Apa arti dari sopan santun? Iya, Ibu mau bertanya dulu ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 apa itu nak sopan santun? Iya. Kelas 2 apa itu nak sopan santun? Iya, berbicara dengan sopan. Kelas 3? Iya. Kelas 4? Iya. Kelas 5? Mana ini suara kelas 5 ini? Iya. Kelas 6? Benar. Jadi sopan santun adalah suatu sikap menghargai orang lain. Siapa itu orang lain? Siapa yang dimaksud dengan orang lain? Kalau di rumah, kamu harus bersikap sopan kepada orang tuamu, ayahmu, ibumu, abangmu, kakakmu, adikmu. Apa contoh sikap sopan santun terhadap orang tuamu? Contohnya, iya, kalau sama orang tua, berbicaralah dengan sopan, jangan kasar atau membentak. Kemudian, ketika orang tuamu menasihatimu, mengajarimu, dengarkan apa yang dia sampaikan dan lakukan. Apalagi ketika kamu pergi kemana aja pun itu, permisi kepada orang tua. Salah satunya ke sekolah. Siapa yang di sini kalau mau ke sekolah permisi sama orang tuanya? Iya, bagus. Dan siapa yang di sini jawab, silakan turun tangannya anak ibu semua. Jawab dengan jujur. Kalau mau pergi ke sekolah, permisi dan salam orang tuanya, coba angkat tangannya. Terima kasih. Turunkan tangannya. Masih ada yang belum ya kan? Iya. Jadi dengan menyalam orang tuamu itu juga nak, suatu sikap sopan santun. Itu merupakan kamu menghargai orang tuamu. Kemudian, apa contoh sikap sopan santun kepada abangmu, kakakmu, adikmu? Contohnya itu, ketika kamu memakai barang abangmu, adikmu, kakakmu, permisi dulu. Jangan asal dipakai. Mau itu pun barang orang tuamu, apapun itu, permisi dulu, izin dulu. Itu merupakan suatu sikap sopan santun. Kemudian contohnya lagi kepada abang kakakmu. Jangan pernah menamainya dengan sebaya. Walaupun usiamu beda 10 bulan atau 1 tahun, statusnya dia itu tetap abangmu, kakakmu. Sama halnya kayak di sekolah, seperti di sekolah. Yang junior itu yang kelas paling, dia yang adik kelas, harus memanggil abang, kakak sama seniornya, sama kakak kelasnya. Jangan sebaya ya nak. Kalau kamu sebaya memanggilnya itu artinya kamu tidak sopan. Panggillah dengan kak, bang ketika kamu meminta tolong. Kalau kamu sudah melakukan dari beberapa contoh yang ibu bilang, itu artinya kamu sudah menerapkan sikap sopan santun di dalam dirimu sendiri. Apakah kamu bersikap sopan santun hanya di rumahmu saja? Tidak, tetapi dimanapun kamu berada, sama semua orang. Kamu di sekolah statusnya sebagai pelajar, dan tujuanmu untuk belajar. Di sekolah pasti ada yang harus kamu hargai. Siapa? Gurumu, temanmu, tamu, siapapun itu.
contoh sikap sopan santun terhadap gurumu? Iya. Contohnya itu, ketika gurumu menjelaskan materi pelajaran di depan, dengarkan apa yang dia sampaikan. Karena itu semua adalah ilmu. Jangan gurumu menjelaskan, kamu bercerita di belakang. Itu artinya kamu tidak sopan. Siapa yang kebiasaannya seperti itu? Jangan gitu lagi ya. Kamu berarti tidak sopan santun kepada gurumu. Hargai gurumu. Karena berbicara di depan itu tidak mudah, nak. Kita harus belajar. Dan itu harus kita hargai. Belajarlah etika dari sekarang. Dari kamu usia kecil. Dengarkan. Coba kamu bayangkan. Ketika kamu berbicara di depan. Temanmu berbicara di belakang. Kamu, bagaimana perasaanmu? Sakit hati, pasti. Pasti sakit hati. Berarti kamu tidak ada etikanya, tidak ada sopan santunnya kan? Nah, apalagi contohnya? Contohnya, ketika guru bertanya, jawablah dengan bahasa yang sopan. Jadi, ada sedikit cerita ibu, berdasarkan pengalaman yang sudah ibu dapat, kurang lebih ibu mengajar 3 bulan ya di SD N10843 Jerun Beni. Jadi perbedaannya itu, cerita ibu ini perbedaan zaman old and zaman now, zaman dulu dengan zaman sekarang. Ibu pautkan dengan di zaman ibu SD. Jadi waktu ibu zaman SD dulu, masalahnya ini adalah ada siswa ibu yang sangat ekstra ibu dalam mengajarinya. Kenapa? Karena secara karakter dia itu kurang baik. Jadi ibu pautkan dengan zaman ibu dulu. Masalahnya itu dulu, ibu dulu pernah memang tidak, saya rasa semua juga pernah mengalami ini, tidak mengerjakan tugas. Dan saat itu kebetulan di rumah ibu siangnya ada arisan dan tugas itu besok dikumpul. Jadi besok diminta oleh guru ibu, ditanya, Cin, tugasmu udah siap? Belum bu. Kumpulkan tugasmu. Ya saya lakukan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya ke depan. Dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita kan. Nah, bedanya dengan zaman now, zaman sekarang ini, siswa ibu itu ada ini anaknya. Saya tanya, Alma, tugasmu udah siap nak? Tahu jawaban anak zaman now sekarang? Kamu nanya, katanya. Almahera, kumpulkan tugasmu nak. Kamu bertanya-tanya. Itulah jawaban anak zaman now. Sudah semakin kurang adabnya, etikanya. Tahu apa yang mempengaruhi itu? Lingkungan. Jadi ibu ingatkan buat kalian semua anak-anak, lingkungan itu sangatlah berpengaruh dalam perkembangan karaktermu. Apa itu lingkungan? Orang di sekitarmu. Apa itu karakter? Etika, adabmu. Kenapa berpengaruh? Ketika kamu berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak baik, lingkungan orang yang sering cakap kotor, berkata kotor, cepat lambat kamu akan terpengaruh oleh orang itu. Benar, secara psikologisnya juga itu benar. Benar, pasti. Karena kamu selalu berada di lingkungan itu. Ketika kamu berada di lingkungan orang yang suka berantem, suka bertengkar, suka cari ribut, masalah, cepat lambat kamu terpengaruh. Karaktermu akan seperti itu juga. Jadi bagaimana supaya kamu tidak terpengaruh? Pandailah kamu dalam berteman. Pandailah kamu dalam menempatkan dirimu. Nah, apalagi contohnya? Itu contoh kepada gurumu di sekolah. Kalau kepada temanmu, ketika kita mau meminjam pensil, buku, cat warna, apapun itu, izin dulu sama teman kita. Contoh, Yosafat mau pinjam pensil warna Roma. Yosafat harus izin dulu sama Roma. Jangan langsung diambil yang bukan miliknya, karena itu bukan hakmu. Harus permisi dulu. Roma, aku boleh pinjam pensilmu. Kalau Roma udah kasih pinjam, boleh katanya, baru Yosafat boleh ambil pensil warna itu.
Jangan langsung diambil aja. Kalau langsung diambil aja itu apa namanya anak-anak ibu semua? Mencuri. Jangan. Itu artinya kamu tidak sopan. Kalau yang sopan bagaimana? Izin dulu kan? Kalau sudah dikasih, ucapkan terima kasih. Romauli menjawab, sama-sama Bu. Harus begitu ya nak. Oke? Permisi dulu. Kemudian, kalau kita sudah dibantu, sudah ditolong, harus ingat memulangkan. Maupun itu barang, apapun itu, uang, apapun itu, harus dipulangkan. Dia aja bisa membantumu, menghargaimu. Kenapa kamu tidak berbalas budi, memulangkan apa yang udah dibantu samamu? Iya kan? Iya. Mungkin cukup sekian amanat yang bisa Ibu sampaikan. Dapat Ibu tarik kesimpulannya, marilah kita semua bersikap sopan santun kepada siapapun itu, mau dimanapun kamu berada. Karena manfaat sopan santun, kamu menjadi pengaruh positif untuk orang di sekitarmu dimanapun kamu berada. Ketika kamu bersikap sopan santun, orang pun senang akan samamu. Dan kau akan mendapat berkah di dalam hidupmu. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup amanat Ibu pada pagi hari ini dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Yes, yes.